perkenalkan saya Dr. Dwi Wijaya, wedding planner dari Maharagung Organizer. Kali ini kita sedang ngobrol-ngobrol bareng mantan klien kita dalam rangka anniversary yang pertama ya. Iya, ini adalah selebgram hits kita, Mbak Agnia Pujabi. Halo guys. Dan suami tercinta Reunuki yang sekarang alhamdulillah followernya udah 1,1 ya Mbak, pencapaian sekali juta guys. Tepuk tangan buat Mbak Agnia. Nah, terima kasih sudah mau datang memenuhi panggilan dengan senang hati dari teman-teman Maharagung, karena kita akhirnya merayakan lagi ya Euphoria Wedding Mbak Agnia. Mengingat kemarin itu alhamdulillahnya Mbak Agnia itu berhasil merayakan acara yang spektakuler sebelum pandemi ini terjadi di Indonesia ya kita kan? Udah have-fun dulu di acaranya Mbak Agnia. Mungkin kalau kalian mau kepo acaranya Mbak Agnia kayak gimana bisa cek videonya. Maharagung itu keren banget, semuanya serba glamour ya, dan bertabur bintang. Dan pada saat itu kita masih tidak perlu pakai masker ya, jadi makeupnya nggak sia-sia. Iya. Cantiknya terlihat nyata gitu ya. Cantiknya terlihat nyata, nggak kayak sekarang nih ya, jadi kayak Aisyah. Iya. Nah Mbak Agnia, ini aku pengen nanya nih ya, apa sih momen paling berkesan kalau bisa diingat-ingat lagi nih setahun yang lalu pada saat acara resepsi itu, apa sih yang paling berkesan? Kalau masih bisa diingat-ingat sampai sekarang dan mungkin sampai tua nanti. Kalau aku sih yang pas waktu aku masuk itu, yang aku jalan pas waktu akad sih aku belum merasakan euforianya ya. Biasanya orang-orang kan pas akad, tapi aku bener-bener pas resepsi, pas aku jalan masuk, semua best friend aku berbaris di samping aku, dan aku masuk digandeng sama Mas Nuki, sudah menjadi istri sahnya Mas Nuki. Wah itu bener-bener, kalian kalau ngelihat fotonya aku di situ nggak ada yang bagus karena aku lagi nangis mewek, jelek banget pas jalan masuk tuh bener-bener acak-acakan mukanya karena bener-bener senangis itu gitu. Itu yang paling aku rasakan sampai sekarang sih itu. Sampai sekarang ya. Nggak, katanya foto tetap cantik aja sih, menurut Mbak Agnia mungkin tidak, tapi menurut kita ya guys tetap flawless. Kalau Mas Nuki? Kalau aku sebenarnya prosesnya sih Mas. Proses menuju pernikahannya yang paling sangat-sangat apa ya, benar-benar teringat sampai sekarang, karena kan kita prosesnya kan ditemenin terus sama Maharagung tuh. Setiap kita meeting vendor, sekecil apapun meetingnya selalu kan ditemenin terus kan. Ditemenin sama si kecil Vicario juga ya. Si kecil apapun meetingnya. Lincah Bun. Lincah, kecil dan lincah ya Bun. Dan pokoknya kan kalau Agni kan orangnya detail banget. Klien paling detail, tapi kita paling kita suka. Soalnya kita kayak terbantu banget sih dengan kedetailannya. Kalau aku kan sebaliknya tuh. Kalau aku ya udahlah, apapun itu. Menenangkan ya. Itu yang paling berkesan sih. Jadi tapi mau nggak kira-kira kalau diulangin lagi? Sebenarnya melihat desainer yang udah top dan makeup artist yang makin top sebenarnya pengen lagi, cuman dengan yang sama dong. Oh ya pasti kan, mereka pernikahan kedua tahun, pernikahan ketiga, keempat, kelima gitu kan ya. Ini tekor Pak, nggak ada income akhirnya, minus terus. Nah ini mengingat karena kita sekarang masih pandemi COVID-19 ya Mbak. Gimana sih rasanya merasakan bahwa ya ampun, mempersiapkan pesta pernikahan Mbak Nia dan Mas Nuki kan lama banget ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik tanpa terganggu dengan situasi pandemi COVID ini. Kalau gimana nih rasanya nih? Waduh, kita nggak bisa bayangin ya, karena pasti ribet banget nggak sih, apa-apa juga harus meeting aja pasti dibatasin orangnya. Terus habis itu dengar memang sekarang ini ya Mas, untuk gedung harus setengah dari kuota ya? Setengah, bahkan dikurang di bawah itu. Di bawah itu lagi kan, apalagi kan kita tamu aja, aduh kita harus milih-milih tamu lagi, harus ngefilter tamu lagi, itu pasti bingung banget nggak sih kalau? Jelas kan juga kan momen seumur hidup sekali kan, pasti pengen yang terbaik. Nah ada pembatasan di COVID ini yang kadang-kadang juga ya sedih ya kalau misalkan nggak bisa maksimal akhirnya. Bahkan ada pengantin yang memang menunda pernikahannya kan, sengaja ditunda sampai nggak tahu kapan gitu kan, pasti sedih banget gitu. Belum lagi yang keluarganya juga banyak. Iya, dan jauh-jauh. Loh, ada keluarga dari Palembang ada kan kemarin ya? Iya, dan jauh-jauh. Dan sekarang kan kayak tes rapid kan cuma berlaku 24 jam. Betul. Jadi balik ke sini rapid lagi, ke sana rapid lagi, belum di hotel harus pakai surat keterangan sehat. Iya. Terus gimana nih kalau memang Mbak Agnia sama Mas Nuki bisa ngasih pesan-pesan nih buat teman-teman yang sekarang lagi melaksanakan persiapan pernikahan? Tenang aja, ada Maharagung guys. Maharagung bisa mewujudkan impian kalian meskipun di tengah-tengah pandemi COVID ini ya kan. Mungkin Agnia Pujabi ini bukan mantan klien tapi PR-nya Maharagung. Iya, ya, lebih kayak mohon maaf
gaji bulanan? Nggak sanggup guys bayar Agnia Punjabi. Iya, kalau yang aku lihat sih pokoknya jangan sampai salah memilih WO, karena wedding itu yang harusnya pokoknya sekali seumur hidup, jangan sampai mengecewakan momen kalian dengan salah memilih wedding organizer guys. Beneran nih. Kira-kira kalau Maharagung salah pilih nggak? Oh, tentu tidak. Kita kan pernah salah pilih awalnya. Jangan di sini. Ya, kita harus move on ya. Iya. Nah, pada saat pandemik ini pernah menghadiri acara pernikahan nggak? Pernah. Nah, kira-kira apa perbedaannya nih? Pernikahan Mas Dwi. Jadi pernikahan. Mas Dwi. Ya, kenapa dia bertanya guys? Apakah aku jin atau Saiton? Tidak terlihat. Bukan. Enggak, maksudnya ya selain pernikahan saya ya Ibu ya, kan temannya Mbak Nia kan ada banyak banget nih. Perbedaannya banyak sekali ya tentunya, kayak masuk ke dalam tuh harus menggunakan masker. Biasanya kalau wedding organizer-nya ditambah lagi sama masker lagi. facial, terus habis itu harus cuci tangan dulu sebelum masuk. Terus habis itu makanan kan biasanya ngambil sendiri tuh kalau nggak VIP. Sekarang diambilin gitu kan. Jadi kalau misalkan kenyang nambah lagi Mbak bawa piring. Gak enak ya. Kan? Gak bisa wareg guys gitu loh. Betul. Ya udah, nah sekarang kalau gitu aku mau nanya nih tentang kehidupan setelah menikah nih ya. Tadi kan seru banget ya bahas merewind acara pesta pernikahan Mbak Agnes sama Mas Nuki yang kemarin memang luar biasa hedon ya di sana. Hedon banget kan ya. Tapi keren. Itu semua idenya Mbak Agnes Punjabi dan Mas Nuki guys. Oke nih, kita membahas masalah pernikahan ya, after resepsi. Kan biasanya kalau di awal-awal nih kan orang tuh honeymoon fase ya Mbak ya, kayak happy-happy. Finally yang biasanya kalau sama pacar tuh cuma bisa keluar dari pagi sampai sore, habis itu pulang, kangen-kangenan, telepon-teleponan, ketemu lagi. Ini sekarang udah 24 jam dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun ketemu terus nih. Nah, ada juga yang mungkin stres nih, karena penyesuaian antara pasangan yang baru nih. Nah, tapi Kak Mbak Agnes sama Mas Nuki ini masuk ke fase honeymoon atau fase penyesuaian dalam setahun ini nih? Ya Mas Nuki dulu deh, coba. Kalau kita jujur aja sebenarnya kan nggak dapat masa honeymoon sebenarnya kan, karena memang setelah nikah kan langsung pandemi kan. Betul. Kita juga nggak bisa kemana-mana. Iya sih, akhirnya ya memang ada positifnya, terus dapat anak karena di rumah terus kan. Akhirnya goyang anak terus ya. Iya. Gambar masih joget maksudnya. Akhirnya kan produktif juga. Betul. Kan. Produktif banget. WFH. WFH ya. Nah, akhirnya dapat anak terus lebih ke 1 tahun ini karena kita ketemu terus di rumah terus, lebih ke penyesuaian sih. Karena kita benar-benar pacaran juga nggak lama, kita benar-benar baru kenal banget terus tiba-tiba nikah, jadi saling tahu sama satu sama lain. Dan tuh ya setahun ini gitu. Ya. Tapi ya kita bawa have fun aja gitu. Soalnya aku juga sangat menikmati dan aku kayak nggak salah memilih dia gitu. Kelihatan kok dari story-storynya happy terus kayaknya ini. Berarti masuk ke fase honeymoon ya nih, walaupun tidak sempat honeymoon ya. Penyesuaian, tapi ya honeymoon, otomatis lah ada Cana gimana kan? Betul ya. Baby moon ya. Jadi tahu pada saat di bulan apa nih, H+ berapa bulan tahu kalau sudah isi? Bukan H+ berapa? H+ berapa hari? Gila. Wow, kencang banget ya. Iya. Makanya sekarang first anniversary sudah punya anak ya. Sekarang umurnya berapa? 3 bulan. Udah 3 bulan, ini termasuk pasangan kencang banget ya, makanya rajin-rajin fitness guys. Iya, supaya tembakannya sering makan toge Mas. Sering makan toge, suka toge berarti ya? Iya. Oh, berarti verified ya guys? Verified. Yang cowok makan toge. Kalau yang cewek? Kalau cewek? Minum ini asam folat. Asam folat, sama pasrah aja lah ya. Iya. Sama sang suami ya. Iya, jangan dong. Oh, jangan ya? Jangan dong, jangan pasrah dong. Jangan pasrah. Biar nggak gitu-gitu aja. Ya gini loh, kalau ngobrol sama mantan yang baru 1 tahun nikah ya, agak-agak panas-panas gimana gitu ya, walaupun sekarang kita lagi kedinginan karena AC-nya yang luar biasa dingin guys. Nah, ada rasa kaget nggak sih Mbak Agnia, kan sebelumnya kan memang nggak pernah ketemu, jarang ketemu, bukan jarang ketemu ya, nggak pernah tinggal bareng, ini kan kayak bener-bener melek baru ketemu kenal Mas Nuki, gitu ya. tidur kayak sama Mas Nuki, habis itu semuanya sama Mas Nuki. Rasa kayak ada nggak, lo kamu kok gini sih, ada yang berbeda nggak dari ekspektasinya Mbak Agnia? Sebenarnya kayak semua sifat kita kan saling bermunculan. Betul. Tapi sama gitu. Hampir sama memang sifat kita ini. Jadi kayak ya udah gitu, kayak contoh hal yang paling sering terjadi adalah kita doyan banget untuk kentut. Jadi ketika kita udah kentut, kita akan battle. Bukan malah jijik gitu kan. Tapi kayak
ya saling gitu. Lebih bisa besar daripada dia Wow. gitu. Jadi kayak Kompetitif wow lah. gitu. Iya. Jadi kayak Kompetitif ya, bahkan sampai kentut pun kompetitif pasti ya. kita terkejut banyak hal-hal sifat-sifat baru yang muncul, apalagi kan kita hidupnya bareng kan. Jadi tahu banget sih sampai ke akar-akarnya gitu. Tapi mayoritas kita sama ya sifatnya. Iya, Maksudnya kurang lebih sama. Hampir sama gitu. Cuma Apa beda sih? sabarnya doang. Betul. Apa sih hal yang baru diketahui pada saat menikah tapi akhirnya alhamdulillah seneng? Dari Mas Nuki. Banyak hal sih kalau Mas Nuki Contoh itu beberapa orangnya hal deh. sangat sabar. Terus sangat dewasa sekali. Kalau misalkan kita lagi crash gitu, dia tuh ngasih masukan, ngasih dengan cara yang dewasa. Oke. Jadi nggak kekanak-kanakan kayak sampai tengkar yang banget gitu. Pasti dia tuh yang paling bisa calm down aku ketika aku tuh bener-bener emosi gitu. Bener-bener kayak kita tuh batu sama air gitu loh. Jadi bener-bener nggak ada yang batu sama batu yang akhirnya akan pecah. Ketika batu ketemu air, batu lama-lama akan terkikis. Meskipun itu perlu waktu banyak gitu. Perlu waktu lama. Betul. Tapi Kayak gitu. berarti seneng ya? Seneng. Kalau Mas Nuki nih, apa sih yang baru diketahui tentang Mbak Agni apa setelah menikah yang bikin seneng nih, kayak nggak nyesel nih aku sama seorang Agni Punjabi? Lebih ke awalnya kan aku mikir Agni itu apa namanya emosian gitu kan. Ternyata waktu kenal lebih emosian. Enggak. Ya juga itu benar. Menunggu ternyata salah, ternyata benar. Benar itu masih. Enggak, tapi dari semuanya memang aku baru tahu benar-benar kalau dia perhatian banget. Yang sifat-sifat yang hangat kayak Selama gitu yang ini buat gimana ya kayak gitu-gitu aja sih, lebih ke keibuan lah. Keibuan, Ada ya. keibuannya ternyata dia kayak gitu. Senang sih. Nah, tadi kan kayak baru beberapa hari aja udah ketahuan kalau positif. Itu pasti tuh seneng, bingung, deg-degan atau gimana tuh? Menghadapi kepositifan Positif. itu. Seneng, karena Seneng kita ya? memang expect buat punya baby cepet gitu. Iya. Heeh. Oke. Kita seneng banget. Dari awal udah ngomongin baby terus. Wow. Mikirin nama bayi dari Heeh, awal. Dari awal. Dari awal ya. Bahkan sebelum Bahkan sebelum milih WO ya. Bahkan sebelum membuat guys. Udah mikirin. nama ya. Jadi tapi sempat kayak takut kehilangan momen-momen kemesraan nggak sih? Karena kan biasanya Nggak. selayaknya kan mungkin dikasih beberapa bulan dulu lah sama Allah untuk mesra-mesraan Untuk berdua. Ini kan tapi langsung belum dapet sang buah hati, terus sekarang bahkan di anniversary yang pertama aja sudah punya anak 3 bulan nih. Sekarang kita semua tahu punya anak bayi ini nggak gampang kan. Iya, Nah ini bener kayak di sih. masa-masa pacaran, honeymoon di fase-fase pertama ternyata sudah dikaruniai bayi, ini gimana nih perasaannya nih? Kalau buat aku pribadi sih memang aku masih butuh gitu. Mungkin emang second honeymoon ya. Mungkin suatu saat nanti ketika Cana udah agak gede gitu, mungkin Mas Nuki bisa meluangkan waktunya buat aku buat honeymoon gitu. Kalau aku memang benar-benar merindukan itu sih. Tapi kalau nggak tahu kalau Mas Nuki. Sebenarnya kita udah planning sih Mas. Sebenarnya kita udah planning mau honeymoon kan. Tapi karena kondisi pandemi kita bilang tuh sama Agni nanti aja setelah pandemi deh kita atur ulang lagi nanti. Mungkin maksudnya Mas Dwi ini the real honeymoon, ngerti nggak? Yang benar-benar hari-hari itu kita kayak pacaran. Tuh. Sedangkan kita kan, dan oke. kita udah punya bayi dan kita nggak bisa Ngurusin melakukan bisnis itu. nih. Honeymoon itu Wow. bukan tempatnya sayang, tapi kitanya, paham nggak? Iya, Meskipun di rumah kita juga bisa honeymoon Betul. gitu. Maksud Iya, Mas Dwi itu momennya. Kita setiap hari honeymoon kok. Wow. Walaupun ada sedikit Sambil ganti popo gitu ya honeymoonnya. Sambil Hey, jangan macam-macam. 1 bulan awal sih Mas. 1 bulan awal yang memang itu sangat-sangat kaget sih dengan kehidupan kita kok tiba-tiba begini. Enggak, iya. Iya kan? Cana lahir satu Satu bulan bulan itu. Cana ada di dunia ini tuh kayak bener-bener, karena kita berdua ibu kita semuanya jauh kan, nggak Orang ada tua yang nggak tinggal ada. di Malang. Betul, Kayak gitu. Jadi bener-bener kita ngurusin sendiri. Baru punya suster baru sekarang. Baru. wow, jadi 1 bulan pertama itu nggak punya suster. Sampai Belum. 2 bulan. 2 Sampai bulan 2 Jam bulan. tidurnya sehari berapa tuh? nggak tahu. Kadang pernah kita nggak tidur ya. Kita kayak nggak tidur, gantian kita shift-shiftan gitu loh tidurnya. Pernah kita nggak tidur, terus mood kita hancur, buat kerja hancur, buat sehari-hari hancur. Akhirnya aku memutuskan untuk kamu jam 6 sampai jam 12 Iya. jaga Cana. Aku bener-bener tidur dari habis maghrib sampai jam 12. Oke. Nanti jam 12 sampai pagi aku, dia yang tidur. Wow, dan itu berhasil ya? Itu Ya, berhasil ya. kata Dan siapa? akhirnya kita ya agak-agak menyerah kalau kita punya bantuan karena kita bekerja, kita harus jaga Betul, mood betul. juga. Jadi kita cari suster yang bagus nih. Gitu. Iya, karena Mbak Agnes sama Mas Nuki ini kan seorang businessman dan businesswoman kan, jadi kayak butuh penasaran waktu, banget buat ngaturnya kerja itu. apapun itu kan juga harus punya mood guys. Jadi kayak kalau misalkan mood kita hancur, otomatis kita ngelola bisnis, ngelola kerjaan dan lain-lain itu kayak nggak bisa selancar itu gitu loh. Ya moodnya hancur karena capek kan ya, tapi tetap happy kan ya, cuma karena kekurangan waktu tidur aja ya. Happy, Nah, nanti katanya nanti setelah karena Cana sudah
udah besar, mau honeymoon, tapi ternyata dapat Cana part 2 tuh gimana nanti? Jangan-jangan nih nggak jadi honeymoon lagi gimana? Ya itu rezeki sih, nggak boleh kita tapi tolak. Sekarang ditahan atau diprogram lagi atau gimana? Diatur. Kita KB manual. KB manual gimana ya KB manual ya? Aku kayaknya bingung deh, coba dijelaskan. KB-nya kita manual ya. KB manual. Jadi kita Iya. aku belum KB yang benar-benar KB dari Ayudi gitu belum. Oh, kalau Emang KB masih manual seperti apa? Kan mungkin netizen bingung, mungkin manual ada giginya. Iya gitu. Atau gimana? Kayak emang harus dikontrol gitu. Diatur. Diatur ya guys. Jadi tolong dipelajari sendiri ya guys. Kan KB agak manual. serem kalau kurang bisa ngontrol ya jadi lagi gitu. Iya, tapi ya anugerah ya alhamdulillah ya. Iya. Nah, ini kita menanggapi dari pemberitaan ya, karena kan Mbak Agnia kan seorang selebgram ya. Oh, Masya Allah. Dan banyak yang kenal nih ya. Nah, di pemberitaan itu banyak dikasih tahu bahwa Agnia Punjabi ini selama masa kehamilannya itu tampak makin cantik gitu loh. Di berita apa itu? Hamil anak pertama, 10 potret memukau selebgram Agnia Punjabi. Sampai diulas loh. Nah, itu gimana pendapat Mbak Agnia? Apakah memang pada saat dan secara pribadi aku komen ya, Mbak Agnia tuh hamil, kayak nggak hamil, kayak aktivitasnya tetap banyak. Bahkan Iya, sampai ada yang diem sempat ya. heboh lagi video endorse turun dari tangga itu guys. Iya, bener-bener mak jelubut. Bergoyang-goyang udah Mak gini. jelubut guys, kalau kata orang Jawa itu mak jelubut gitu ya. Betul, itu gimana tanggapannya selama kehamilan kok tetap bisa flawless seperti itu? Sebenarnya kalian nggak ngerti aja. Pokoknya jangan judge orang dari sosial media deh. Memang di sosial media pasti kelihatan cantik lah, pasti yang diupload yang cantik-cantik. Kalian nggak tahu aku tuh nangis darah tiap malam, tiap hari mikirin kulitku tuh bener-bener rusak pas waktu hamil memang. Oke. Jadi waktu terinsecure aku seumur hidup itu pas waktu hamil sebenarnya. Oke, Cuman dibawa happy karena dia ini bukan karena Mas Nuki ini bukan tipe orang yang aku tuh harus everything harus perfect gitu from head to toe enggak. Dia bilang kalau ketika kamu udah bisa menerima dirimu sendiri, kamu tuh cantik gitu loh. Betul. Pokoknya kamu tuh happy, kamu tuh cantik gitu. Dia tuh nggak pernah kayak Agni harus kayak gini, harus kayak gitu. Bahkan setelah melahirkan aja organ tubuh manusia setelah melahirkan ya dok ya, pasti kan otomatis berbeda kan dengan sebelum melahirkan. Pasti ada bagian-bagian yang sudah berbeda sekali gitu kan. Betul. Tapi dia tuh nggak pernah kayak komen di bagian yang negatif menurut aku gitu. Dia selalu kayak ngasih So sweet. masukan yang positif kayak enggak, kamu cocokan segini nih, kamu bagusan segini. Menurut aku masih gendut, tapi menurut dia enggak, kamu tuh pas segini, udah jangan kurus-kurus gitu. Oke. Jadi hal-hal tersebut yang bikin aku merasa happy dan mungkin terlihat cantik ketika aku pembawaannya di Instagram, padahal sebenarnya aku tuh pas waktu itu insecure banget gitu, banyak nangisnya gitu, kayak kulitnya hancur waktu itu ya kan. Iya. Nah, ini pembelajaran ya buat para suami di rumah. Jadilah support system yang baik. Iya. Karena membuat istri cantik itu nggak hanya dari makeup doang ya, Iya, tapi kebahagiaan di dalam kebahagiaan hati, dalam hati. karena mendapatkan suami yang baik, kemudian badannya juga bagus, jadi kayak luar dalam bagus ya Mbak Agnia ya. Makanya semangat menjalani hidup ini Mbak Agnia sepertinya Iya. ini. Ya kan, dia memang cita-citanya jadi hot daddy katanya. Hot daddy, betul, Jadi betul. bapak-bapak tapi udah masih Tetap tetap hot ya? hot gitu katanya. Betul, luar biasa sih emang, karena memang sudah punya bakat kan dulu kan memang, Bakat hot. memang six pack banget Mas Nuki. Udah, yang jangan pertama. di-googling. Jangan di-googling dari Nuki Jangan Abidharma. di-googling. Semakin di-googling, makin di-googling guys. Jangan di-googling dari Nuki Abidharma. Sekali lagi jangan di-googling Reuniki Nuki Abidharma. Langsung googling orang. Oke. Nah, ini tuh banyak pertanyaan sebetulnya dari orang-orang nih dan aku sendiri nih ya. Kenapa sih tidak mau mengekspos wajah si Sana. bayi ini nih ya? Mungkin ada pendapat yang mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman yang mungkin yang kepo dan mungkin tidak pernah tahu kenapa sih, karena kan pasti semua orang banyak follower Mbak Agnia, walaupun juga pasti ada haters saya, cuma yang loversnya aja yang kita pikirin ya. Iya. Pasti kan kayak penasaran nih, Kenapa mukanya si Cana gitu? ini kayak gimana, dan mereka pasti kepo. Nah, kenapa kok tidak diekspos gitu? Kalau aku sih memang untuk menjaga privasi aja sih. Lebih kayak ya pengen privasi dulu. Mungkin suatu saat nanti kita juga bakal ngasih tahu nih, ini Cana kayak gini. Cuman untuk sekarang mungkin aku masih kayak jaga aja privasi gitu. Kenapa kayak di pendapatnya Mbak Agnia kok Mas harus menjaga privasinya Gini, si Cana? balik Mungkin juga buat lagi, bahan pelajaran buat ibu-ibu di Iya. rumah kan ya? balik lagi sosial media kita tuh nggak bisa ngerem siapapun untuk explore, untuk komen, untuk ngasih pendapat. Kan itu kan bebas kan, orang-orang di sosial media itu pasti bebas banget untuk mengeluarkan pendapat dan lain-lain gitu kan. Aku sebagai seorang Agnia nih ya, otomatis banyak, ada yang suka ada yang nggak suka.
otomatis ada komen yang bagus dan ada komen yang enggak. Kalau aku sendiri memang dari dulu udah penyesuaian banget nih untuk menanggapi komen-komen yang enggak enak dan gimana. Nah sekarang untuk anak mungkin aku belum siap gitu loh. Kalau menurutku dia cakep, menurutku dia cute, menurutku dia ini belum tentu juga orang lain memandang dia seperti itu gitu. Karena kan. Cinta seorang ibu ya. Iya, gitu. Ya. Jadi kan kalau aku kayak maksudnya dihujat, ada komen negatif dan lain-lain, aku udah bisa manage diriku gitu. Tapi mungkin belum untuk anak. Dan cara menjaganya gimana? Mungkin aku akan menjaga privasi dulu gitu loh. Sampai nggak tahu kapan ketika aku siap. Kalau kayak gitu ya. Sih. Kalau Mas Nuki kan mungkin nggak apa-apa, mungkin nggak dimasukin ke hati kan, udah biarin aja orang mau komen apa. Kalau aku tuh kayak tapi nggak bisa lah, dia seorang ibu ya. Kalau aku mungkin kalau untuk diriku seorang Agnia yang di komen, aku mungkin ya udah gitu. Kalau anak mungkin aku belum siap aja gitu loh. Gitu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya nih ya, apa perbedaan nih menjalani kehidupan pernikahan sebelum punya anak dan setelah punya anak nih yang paling kayaknya cuman beberapa hari. Iya makanya. Maksudnya 9 bulan. Tapi kan lumayan kan, lumayan. 9 bulan sayang. Nah, perbedaannya apa tuh? Kalau setelah punya anak itu otomatis kalian harus menyiapkan finance yang lebih. Ya, betul. Ini bicara realistis kan. Jadi sebelum punya anak mungkin kita masih bisa kayak bukan nyenengin diri sih, kayak mungkin kita lucu nih gitu, kayak ada barang lucu nih, kita bisa beli gitu buat dia. Kalau ada anak tuh kayak udah kadang aku lupa sama diriku sendiri gitu, kayak biasanya ke mall aku beli untuk diriku sendiri, bahkan biasanya beli skincare atau apa gitu kan. Biasanya mau niat beli skincare ke mall, pulang-pulang bawa baju bayi. Selalu kayak gitu. Bukannya ke mall ini maunya beli skincare, nggak jadi gitu, kayak baju bayi gitu. Pokoknya lebih ke sekarang memprioritaskan anak, kayak udah mikir ke depannya, jadi kayak udah mulai manage diri sendiri, manage finance, gimana caranya. Karena kan anak semakin lama semakin gede, pendidikannya, tunjangan apapun itu kan kita harus siapkan gitu loh. Kalau Mas Nuki sendiri gimana perbedaannya nih? Tadi kan kalau dari sisi Mbak Agnia nih, kalau Mas Nuki gimana? Kalau aku tuh gini Mas, kalau sebelum nikah tuh hidupku kayak masih bercandaan aja gitu loh. Kalau setelah nikah itu lebih ini lebih serius lagi, apalagi setelah udah punya anak tuh makin serius lagi. Karena aku nggak mungkin jadi orang yang sosok ayah yang nggak baik kayak gitu untuk anakku juga. Aku harus belajar jadi ayah yang baik, yang supaya dia contohnya juga baik-baik, terus jadi suami juga. Jadi ini lebih ke mencontohkan. Nah, terus aku benar-benar belajar gimana sih cara jadi cowok yang bertanggung jawab kayak gitu. Jadi semuanya kita pikirkan banget. Nah tapi kalau dari Mbak Agnia sama Mas Nuki, apakah ini let it flow aja untuk menjadi orang tuanya Cana, atau benar-benar belajar, latihan, atau baca-baca, atau mempersiapkan diri? Kita mempersiapkan diri, belajar banget sih. Kita nggak akan let it flow, karena kita nggak akan don't wanna miss a thing. Kita benar-benar nggak akan menyiapkan waktu untuk anak kita ini gitu. Karena ngajarin orang itu bukan cara kamu harus bersihin lantai. Lantai harus bersih, enggak, kita yang bersihin. Dia yang harus mencontoh kita harus menjadi role model buat dia gitu. Caranya seperti itu. Jadi benar-benar mempersiapkan dari kita mau anak kita baik, kita mau anak kita bagus, pintar, kita harus mempersiapkan dari diri kita juga gitu. Jadi everyday is learning gitu kalau kita. Everyday is learning kalau kata aku yang Punjabi ya. Nah, tapi kalau bisa ngasih pesan-pesan ya buat orang tua baru nih, mungkin yang habis ini akan melahirkan anak pertamanya, mungkin sarannya apa nih untuk mempersiapkan menghadapi, karena kan pasti beda nih. Couple baru belum punya anak, terus lagi hamil, ini udah berojol, sudah ada boneka hidup yang lucu, itu apa nih, bagaimana cara mempersiapkan itu? Mungkin bisa ngasih tahu nih ya buat teman-teman. Yang jelas kalau dari aku yang jelas dari aku tuh yang pertama siapin mental sih. Mental tuh yang paling utama, karena kamu nggak akan pernah bisa memprediksi apa yang terjadi setelah menikah, masalah apa yang terjadi, karena kadang-kadang kita tuh kayak anggap remeh kan. Nikah gitu-gitu aja, enak nih gitu. Happy enggak, terus ternyata itu awal dari journey kita. Jadi pernikahan itu bukan dari akhir dari tujuan hidup kamu, tapi itu adalah awal dari cerita. Awal banget ya. Awal dari cerita hidup kamu gitu. Jadi kamu harus persiapan mental, terus persiapan diri untuk punya anak gitu kan. Kalian apalagi nanti setelah anak lahir, kamu akan menjadi role model yang tadi aku sebutin itu. Jadi kamu harus mempersiapkan everything.
gitu. Oke, nah tapi kalau dari manajemen waktu ada nggak kepinginan Chana nanti besar mau kayak gimana, atau punya cita-cita buat Chana, atau nanti yaudah dibiarin aja Chananya maunya kayak gimana? Sudah pikiran sampai ke sana nggak? Gini, kalau kita mungkin akan mengarahkan aja, tapi tidak kayak kalau orang dulu kan kamu harus jadi dokter. Panas. Kamu harus enggak, kalau kita kayak menggali dulu nih. Kita kan nggak tahu anak itu bakatnya di mana. Kita harus menggali dulu anak ini sukanya apa, hobinya apa, bakatnya di mana. Habis kita menggali, kita pasti tahu kan. Oh, kalau misalkan bakatnya A harus diarahinya ke sini kayak gitu. Lebih kayak gitu lah. Habis itu diasah, dari bakat itu kita asah kayak gitu. Karena semakin canggih kan ya dunia kedokteran ya. Jadi bisa cari tahu dari sidik jari lah, atau bisa wawancara sama psikiatri lah. Jadi mungkin kurang lebih kan bisa tahu lah arahnya kemana. Berarti hanya mengarahkan saja ya. Sebenarnya memberikan kebebasan buat Chana ya. Dan kita akan memfasilitasi gitu juga ya pastinya. Mbak, ini kira-kira ya ini udah 3 bulan ini kan ya, pasti orang kepo itu kan pasti banyak banget ya. Pernah dengar rumor-rumor nggak yang kira-kira namanya ibu kan lebih sensitif nih ya tentang tentang bayinya Mbak Agnes sama Mas Nuki nih. Ya gosip-gosip gitu. Gosip-gosip apa nih? Ya dia banyak. nih yang paling sering denger gosip tuh dia, bukan aku sebenarnya. Pengikut. Aku sebenarnya gosip tuh nggak tahu, taunya dari dia. Dengerin. Jujur. Mbak Agnes nggak tahu gosip apapun, nggak usah gibah-gibah. Mbak Agnes nggak peduli, tetap happy aja. Yang dia yang tahu. Aku ya. Suaminya yang peduli nih. Gimana? Ya aku yang gosip-gosip yang tahu nih gimana? Yang lebih sering malah kepo-kepo akun-akun kayak gitu-gitu, gosip-gosip kayak gitu, pengen dengar apa sih yang diomongin tentang kita, terus ke Agnia, terus ke anak juga. Apa yang pernah dibaca sama Mas Nuki? Ya lebih ke dugaan-dugaan alasan kenapa kita ditutupin mukanya Chana kayak gitu-gitu. Menurut mereka kenapa tuh Mas? Ya ada yang katanya ada tompel lah, kayak gitu-gitu. Ya jadi kayak cuman buat kita sih lucu aja sih. Kalau teman-teman deket memang sudah tahu ya, kayak Mbak Jojo aja tahu kok Chana gimana. Iya, aku tahu, udah lihat. Gak ada tombol kok guys. Ya tapi kan it's okay gitu kan, orang kan berpendapat bebas. Ya udah, kita nggak bisa melarang. Oke. Tapi gimana rasanya? Tapi kan itu kan jelas sesuatu yang nggak bener ya Mas. Iya. Itu rasanya pengen membela atau ya udahlah. Enggak, kalau nggak bener aku sebenarnya fine aja. Even anakku ada tompel pun aku fine aja. Pasti kita juga akan menerima gimana juga. Karena anak kita kan mungkin kita juga mau balikin lagi ke kandungan. Iya, cuman kan iya maksudnya Mas Dwi kalau misalkan menanggapi tompel yang kayak gitu kan kita kan anak kita nih nggak ada nih. Maksudnya kamu gimana gitu? Jawab enggak? Oh enggak, aku cuma baca-baca aja. Kesel enggak gitu loh? Keselnya sih ya ada pastilah manusia, tapi enggak beberapa detik. Dihitungin aku kesel tapi tuk. Tapi memang Mas Nuki ini heartless banget. Heartless banget. Dia jahatin orang, kalem. Dia omongin orang, dia. Kayak aduh, hati lo tuh gimana gitu. Berarti nggak cuma hatinya yang besar, nggak cuma ototnya yang besar ya. Hatinya juga besar ya Mbak Agnia. Sometimes aku pengen jadi kayak dia gitu, kayak yang aku nggak tahu ya, kadang aku juga penasaran dia tuh kalau misalkan sedih itu disimpannya di mana gitu. Oh ya ampun. Karena dia tuh bener-bener kayak, kalau yang aku lihat dia kayak nggak pernah menunjukin kesedihannya, terus nggak pernah kayak marah ketika dia kan, kalau misal udah rumah tangga kan pasti tahu gitu kan ada yang jahatin dia atau gimana. Dia tuh kayak kalem aja gitu, nggak pernah kayak ya ini kita harus kayak gini gara-gara dia, nggak pernah. Itulah mungkin salah satu rahasia kenapa Mbak Agnia tetap cantik ya, karena ada positive vibes-nya. Iya, di rumah, benar. Lingkungannya Mbak Agnia Punjabi nih. Dari Anggi Progres, Mbak Nia awal punya baby Chana, apakah sempat mengalami baby blues nih? Wow. Sejujurnya iya sih. Iya. Kenapa? Itu bisa ceritakan nggak? Waktu awal-awal punya bayi itu memang kan ASI tuh harus keluar gitu loh, ngerti nggak? Karena kita yang harus kasih makan dia. Tapi awal-awal tuh ASI itu 1 kali PAM itu cuma 1 tetes, bukan 1 mili, 1 tetes. Serius ya? Pernah di fase itu berarti ya? Iya, pernah di fase itu. Sebelum ASI-nya langsung banyak banget sampai yang bener-bener nembus itu enggak, sebelumnya itu benar-benar sulit gitu. Gimana perasaannya pas kayak lagi susah ngeluarin? Iya, itu pertama. Terus yang kedua kan tidurnya jarang. Terus ketika kita udah mau tidur, bayinya bangun gitu, benar-benar baby bluesnya itu lebih ke kayak sedih aja gitu, kayak ternyata susahnya itu kayak perjuangan seorang ibu itu susah ternyata gitu loh, kayak ngasihin dia minum, maksudnya ngasihin dia ASI itu harus, sedangkan kita udah berusaha semaksimal mungkin makan sayur sampai kayak kambing betina. Kambing betina, tapi cantik ya kambing betinanya. Pokoknya benar-benar makan sayur, terus
pantangannya banyak, kayak gitu-gitu kan. Banyak. Kalau aku juga baby blues loh Mas, tapi lebih ekstrim lagi. Gimana? Bener-bener, aku ada posisi di mana waktu malam-malam pengen banting cana. Serius. Kenapa? Ada momen yang bener-bener, kamu tau nggak? Iya, bener-bener pengen banting cana. Kenapa? Karena saking gemesnya atau gimana tuh? Enggak, dia udah nggak pernah tidur kayaknya. Karena nggak pernah tidur, capek banget. Terus pas itu posisinya cana juga nggak berhenti nangis. Akhirnya emosi sendiri, tiba-tiba bener-bener pengen jatuh. Bukan banting sih, lebih kayak pengen jatuh gitu loh. Udah deh gitu, terserah lo deh gitu kan ya. Mungkin. Terus tapi pas itu gimana tuh akhirnya? Terus langsung istighfar. Enggak, langsung istighfar. Susah guys punya cana guys. Ketemu WO persiapan pernikahan. Kayak ya udah ini anugerah terindah kita, jadi kita harus merawat dia. Bener kata orang-orang, anak itu amanah gitu. Betul. Gimana kita bisa menjalankan atau kita harus merawat amanah itu dengan baik ya. Betul. Luar biasa ya, tepuk tangan buat Mbak Kenia sama Mas Nuki. Ke pertanyaan selanjutnya dari @Nurdilaa. Mbak Nia, gimana cara usahanya tetap lancar dan stabil mengingat sudah menikah nih? Dia ngomong stabil, belum tentu stabil padahal ya guys ya. Coba diceritakan nih, sama-sama pengusaha soalnya itu bangun ya kan iya. pastinya ada waktu corona ini. Tapi kalau aku kan gini, jadi di mungkin di Silmi Basic atau pokoknya di usahaku itu udah ada job desk masing-masing kan. Jadi udah ada, aku nggak pasrah 100%, aku nggak bisa pasrah 100% memang. Nggak bisa, pasti aku tuh gemes pengen langsung pengen ikutan, pengen ngeliat, pengen ngecek gitu. Nah itu dia yang membuat mungkin usahanya terlihat lancar gitu. Ngerti nggak? Ketika aku tinggal sedikit, menurut aku itu nggak lancar, tapi menurut orang-orang mungkin itu masih lancar ya? Gitu. Kalau menurut orang-orang, mungkin orang-orang kayak melihat penjualannya gimana, padahal ya dibalik itu semua kita produksi untuk bahannya, produksi ininya, belum lagi aku pernah melakukan kesalahan kita salah di ini kayak cutting. Salah cutting itu udah banyak banget, udah bener-bener reject semua. Jadi kayak masuk ke reject semua akhirnya. Wow, terus gimana tuh? Ya udah, kita harus tetap bisa berjalan. Jadi bener-bener harus bisa berjalan, apalagi kan Silmi sekarang karyanya udah lumayan banyak. Udah berapa nih karyanya Silmi? Udah hampir 12 kayaknya. Wow. 12. Wow. Tepuk tangan buat Mbak. Ini kan baru kan ya? Baru berapa ya? bulan yang? Baru 6 bulan. Wow, 5-6 bulan ya? 5-6 bulan. Iya, biasa. Ya lumayan, alhamdulillah. Iyalah, gitu. selebgram daripada promoin usaha orang lain, kenapa nggak promoin usaha Iya, sendiri guys? itu pun aku dibantu sama Mas Nuki karena sebelumnya aku memang nol banget di bisnis gitu loh. Aku dulu tuh ya jualan asal jualan aja. Aku nggak bisa ngitung laba rugi, pokoknya nggak bisa tahu caranya ini itulah. Gara-gara Mas Nuki yang dukung. Dulu mah produksi aku kan sekarang produksinya kayak harus 10.000 lebih gitu kan. Karena kan di garmennya kan punya keluarga sendiri. Emang persyaratannya itu harus di atas 10.000. Dulu aku sangat cemen. Takut ya? Bahkan 100 aja udah takut, kayak selusin aja deh. Nggak akan mau lah garmen nerima selusin bro gitu. Tapi sekarang kan udah habis. Alhamdulillah, kan, Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @halopiko. Kapan Silmi buka store kak? Nah ini kayaknya pertanyaan banyak orang nih. Punya rencana mau buka store atau yaudahlah online aja nih? Kalau kata Mas Nuki sih buka aja. Buka. Nanti suatu saat kita buka ketika udah selesai pandemi. Iya. Oh iya ya. Tapi I don't know when. Karena kan sekarang vaksin sudah tersebar sih Mbak. Iya, semoga ya Allah, semoga dengan vaksin ya. ini kita dipermudah segalanya. Betul. Corona bisa cepat, pandemi kan ini akan cepat penularannya pasti akan semakin terhambat dan kita amin. bisa bekerja lagi. Iya, dan dan pengusaha bisa bangkit lagi. Pengusaha itu pasti tahu banget lah corona ini. Betul. Gimana untuk anunya gitu. Kita struggling banget nih. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya dari @Diana Islamia. Kapan nih Baby Chana mau di-up? Dimunculkan. Don't know why. Gak tahu masih. Gak bisa menentukan pastinya sih. Yang jelas ketika mental kita udah siap, kita baru post. Insya Allah kita. Yang jelas kita nggak terbebani lah maksudnya. Kayak pas kita pengen ya udah kita post lah. Tapi Mas banyak itu nggak di DM banyak pengen tahu gitu. Pastilah. Oh, wow. Even aku sebenarnya aku sendiri aja ngomong ke dia kok. Udah posting aja deh. Ini fotonya lucu banget nih kayak gitu. Ya, pasti sih. Iya kan. Bapak bangga kan ya. Iya. Ini anakku gitu. Belum katanya. Ya udahlah ngikut dia, yang penting sama-sama nyaman aja gitu. Oke. Terima kasih Mbak Agnia sama Mas Nuki. Sama-sama dengan senang hati.
Luar biasa sekali. Ini kita klien sudah setahun yang lalu, tapi kita masih hubungan baik banget karena udah menganggap kita sebagai keluarga. Terima kasih banyak. Nah, kita doakan nanti di pernikahan selanjutnya bisa punya anak. Mohon maaf. Salah. Mohon maaf, jangan dikat ini. Mohon maaf, pernikahan selanjutnya gimana gitu ya? Di masa pernikahan setelah ini juga bisa mendapatkan cana 1, cana 2, cana 3, cana 4, cana 5 yang banyak kesebelasan. Nanti jadi ada polisi, ada dokter, ada pengusaha kan lumayan nih. Ada penyanyi dangdut nggak? Bisa jadi mungkin. Kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semoga nanti Silmi basicnya juga makin besar. Pesen kopi, pesen minyak makin wow. Nanti mungkin ada pesan-pesan yang lain mungkin ya. Pesan Silmi kali. Pesan Silmi. Jangan sampai. Jadi mungkin kesimpulannya mungkin buat teman-teman yang mau mempersiapkan pernikahan dan apa sih pesan-pesannya? Sorry. Pesan-pesan Agne Punjabi sama Renuki buat teman-teman yang menonton ini yang sedang mempersiapkan pernikahan apa nih ya? Kalau aku sih sebenarnya ini lebih ke masukan ya, saran aja. Jadi menikah itu jangan melihat dari umur aku udah segini nih aku harus nikah. Jadi menikahlah waktu memang udah siap. Jadi kalau udah siap, udah matang semuanya secara mental, finansial, jadi kalian silakan mau nikah itu dari hati gitu. Betul. Bukan karena paksaan, tapi memang dari hati. Memang ini udah waktu untuk nikah gitu. Dan semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Karena itu hari bahagia kalian. Jangan sampai di hari bahagia kalian yang hanya sekali dalam seumur hidup itu akan nggak bagus gitu. Gitu. Pilihlah WO yang tepat. Lagi-lagi. #Maharagung. Oke, terima kasih Mbak Agnes sama Mas untuk waktunya. Semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Channel nanti bisa segera di-up karena pasti semua orang pada kepo banget. Dan sampai ketemu di lain waktu. Dadah, happy anniversary ya Mbak Agnes sama Mas Luki.